berbentuk setengah tempurung kelapa seperti ini. Warnanya coklat. Yang tidak standar berbentuk bulat dan warnanya lebih terang, lebih muda dari gula Jawa yang saya pengen. Terus semangka. Semangka yang masuk dalam standar SS itu semangka yang masih ada bijinya, berwarna merah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, ya sekitar seperti ini. Ini beratnya sekitar 4 kilo. Yang penting isi semangka ini masih merah dan ada bijinya. Ini yang masuk standar SS. Yang tidak masuk standar SS itu semangka yang tidak berbiji. Tidak berbiji, berwarna kuning, terus warna merah pucat, itu tidak masuk kategori standar bahan baku SS. Untuk gula pasir yang kita gunakan ini gula curah yang bermerek IDN. Selain merek yang saya sebutkan tadi, itu bukan bahan baku yang standar. Dan untuk garam bata, garam yang kita gunakan ini garam yang bermerek Dandur. Selain itu bukan standar SS, tidak masuk dalam standar SS. Jadi garam bata yang masuk dalam standar SS garam yang bermerek Dandur. Selain garam yang bermerek Dandur itu bukan masuk standar bahan baku SS. Oke. Di sini ada 5 bahan baku lauk. Yang pertama ada ayam paha atas, rempelati, babat, pisau, dan lele. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu lele. Untuk lele sendiri, standar bahan baku SS itu ukurannya 80 sampai 100 gram. Seperti ini. Beratnya 80 sampai 100 gram. Ini sudah dalam kondisi setengah matang. Pada saat pembelian bahan baku mentah, dipilih lele yang tidak berlendir. Maksudnya tidak berlendir itu sudah lama stoknya. Nah, ini dipilih yang masih segar dan sudah dibersihkan kotorannya. Ini untuk bahan baku lele. Oke, untuk bahan baku lauk selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah babat. Nah, bahan baku lauk babat ini juga sudah dalam keadaan setengah matang. Nah, pembelian pada saat bahan baku masih mentah yang masuk dalam standar SS itu babat yang masih sudah bersih dan masih dalam kondisi mentah. Nah, babat yang tidak masuk standar SS yaitu babat yang sudah dalam kondisi matang atau babat yang kotor, tidak bersih. Nah, untuk ukuran packing babat itu sendiri itu beratnya 90 gram untuk packingan babat. Oke. Untuk selanjutnya bahan baku lauk yang akan saya jelaskan yaitu iso. Nah, iso ini juga sudah dalam keadaan setengah matang. Dikatakan standar apabila pada saat pembelian bahan baku mentah itu masih terdapat sari-sari di dalamnya. Di dalamnya itu masih ada isinya seperti ini. Nah, dikatakan tidak standar apabila sudah tidak ada sari-sari yang terdapat di dalam iso tersebut dan iso sudah dalam kondisi potongan-potongan kecil. Nah, dikatakan standar apabila iso tersebut masih ada isi di dalamnya. Oke. Dan untuk packingan iso sendiri itu 80 sampai 100 gram. Oke. Terus selanjutnya bahan baku lauk rempelati. Ini juga sudah dalam keadaan setengah matang. Dikatakan standar apabila pada saat pembelian bahan baku ini masih mentah, atinya tidak lembek, tidak pecah-pecah, tidak terpisah antara jantung dan hatinya, dan tidak berbau busuk. Nah, dikatakan tidak standar apabila hatinya lembek
berbau busuk, jantung terpisah dari hatinya. Nah, untuk packingan rempul ati ini sendiri 80 sampai 100 gram. Untuk selanjutnya bahan baku lauk yang akan saya jelaskan yaitu ayam. Ayam yang akan saya jelaskan ini bagian paha atas. Dikatakan standar apabila pada saat pembelian bahan baku kondisi mentah, ayam paha atas ini tidak terpisah baik dari paha bawahnya dan paha atasnya, dan masih utuh ya, masih ada kulitnya, masih ada isi di belakang paha atas ini ya. Ini dikatakan standar dan tidak berbau busuk. Dikatakan tidak standar apabila ayam ini terbelah menjadi dua. Jadi bagiannya terpisah antara paha atas dan paha bawah. Sudah tidak ada kulitnya dan warnanya tuh putih pucat ya. Yang standar itu putih kekuningan ya. Dan sudah tidak ada isi di belakang paha atas ini.